Dapat dilihat bahwa internet berdampak cukup besar bagi BNN. Mereka secara drastis mengubah cara atau sistem penjualan buku, dari penjualan buku secara fisik atau tradisional menjadi penjualan buku secara online. Perubahan sistem dari buku fisik menjadi e-book membuat sebuah perusahaan penerbitan kehilangan hampir seluruh aktivitas operasinya. Pada perusahaan BNN yang hampir semua pelanggannya memilih e-book daripada buku fisik, membuat semua aktivitas dari percetakan dan pengedaran buku menjadi tidak berguna lagi dan hanya tersisa mengedit cover buku secara elektronik. Dalam hal ini, walaupun mempunyai keuntungan dengan efisiensi biaya pembuatan, namun juga sangat merugikan karena menurunkan pendapatan secara drastis. BNN yang dulu merupakan penjual buku yang besar dihadapkan ancaman dari produk pengganti, yaitu e-book. Ancaman ini sangatlah serius karena e-book lebih efisien dan terjangkau daripada buku fisik. BNN dihadapkan oleh ancaman dari Amazon yang mencoba menjual produk dengan harga yang jauh lebih murah. Hal ini menyebabkan BNN tertekan, dikarenakan banyaknya pembeli yang lebih memilih untuk membeli buku di Amazon. Amazon juga diunggulkan dengan pangsa pasar yang sangat besar dibandingkan dengan BNN. Bagaimana Barnes & Noble dan perusahaan penerbit mengubah model bisnis mereka untuk berhubungan dengan teknologi internet dan e-book. Barnes & Noble mengubah model bisnis mereka dengan teknologi internet dan e-book karena ingin lebih fokus di pasar e-content dan untuk mengembangkan teknologi untuk mendapatkan konsumen. Mereka menyesuaikan diri dengan internet terutama di bidang e-book karena akan menjaga kestabilan pemasaran buku secara offline. Mereka juga memperluas konten digital untuk menjadi pemimpin pendidikan di pasar digital. Selain itu, mereka juga ingin mempermudah pelanggan agar tidak selalu datang ke toko tradisional untuk membeli buku. Ada fitur-fitur tambahan yang menarik untuk pelanggan mereka. Semua perubahan itu upaya langsung untuk menangani munculnya internet dan e-book yang berkembang secara terus-menerus. Pertanyaan studi kasus nomor 3. Akankah strategi BNN berhasil? Jelaskan pendapat Anda. Jawaban dari pertanyaan nomor 3, menurut pendapat kami, strategi yang digunakan oleh perusahaan BNN dengan mengembangkan e-books melalui penjualan online dan aplikasi Nook itu berhasil. Perusahaan BNN berhasil pula bekerja sama dengan Microsoft di mana pada tanggal 30 April 2012, Microsoft mengumumkan akan menginvestasikan $300 juta untuk membeli 17,6% saham di perusahaan baru yang terdiri atas BNN Nook Tablet dan bisnis e-reader beserta divisi institusi pendidikannya. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, aplikasi Nook akan dimasukkan ke sistem operasi Windows 8. Perjanjian ini memberikan BNN jalur distribusi tambahan yang berasal dari ratusan juta pengguna Windows di seluruh dunia. Dan kedua perusahaan akan berbagi hasil penjualan e-books dan konten lainnya. Mungkin akhirnya BNN berhasil menyelamatkan perusahaan barunya. Perjanjian tersebut merupakan strategi lebih lanjut Microsoft dalam berinvestasi di bidang bisnis baru untuk mendongkrak produk Windows dan Microsoft Office miliknya. Aplikasi e-reading juga dapat memperkuat upaya Microsoft dalam membangun etalase digital untuk memasarkan e-books, aplikasi, dan konten lainnya untuk Windows 8 yang merupakan rencana penting untuk masuk ke pasar tablet. BNN juga telah bereksperimen untuk mengarahkan arus pelanggan ke toko fisik milik mereka dengan menggunakan aplikasi yang terdapat di Nook. Meskipun ini kelihatan seperti pekerjaan yang mustahil, setidaknya mereka telah menghasilkan ide-ide baru. Adakah hal lain yang perlu dilakukan oleh BNN dan perusahaan penerbit untuk memacu bisnisnya? Yang perlu dilakukan BNN adalah dengan mengembangkan e-book melalui penjualan online dan aplikasi Nook, serta kerjasama dengan Microsoft untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. BNN membuat alat bagi pengguna e-reader yaitu Nook. Dengan mengembangkan e-book, BNN dapat bersaing dengan kompetitornya seperti Amazon. Selain itu, aplikasi Nook harus tetap
diperbaharui dengan menambah fitur-fitur baru juga dapat menambah minat pelanggan untuk menggunakannya. Hal ini dapat menambah penjualan buku di BNN. Aplikasi Nook yang dimasukkan ke sistem Windows 8 juga dapat memberikan BNN jalur distribusi tambahan yang berasal dari pengguna Windows di seluruh dunia. Hal lain yang perlu dilakukan oleh BNN dan perusahaan penerbit adalah dengan menggait toko-toko lain karena dapat memperluas jaringan. Selain itu, hal terpenting yang harus dilakukan adalah mengembangkan strategi teknik pemasaran untuk mendorong pembaca e-book berkunjung ke toko fisik, agar dapat meningkatkan penjualan buku di toko fisik. Untuk merangsang kemajuan bisnisnya, BNN dan perusahaan penerbit harus menjual konten yang lebih inovatif. Sebuah perusahaan harus bisa bersiap untuk menghadapi perubahan zaman. Perusahaan harus memikirkan langkah apa yang tepat untuk mempertahankan produk mereka di tengah perubahan yang terjadi. Selain itu, perusahaan juga harus selangkah lebih maju untuk memikirkan inovasi apa yang diperlukan agar sebuah produk tetap berkembang dan dapat terus dinikmati dan dicari oleh masyarakat. Seperti pada perusahaan BNN yang menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman karena internet. BNN terus memikirkan inovasi baru untuk produknya agar perusahaan tetap bertahan di tengah berubahnya zaman. Walaupun banyak diragukan oleh orang-orang, BNN tidak takut merubah dan mengembangkan hal baru agar produknya tetap dinikmati oleh masyarakat. Karena hal itulah, BNN menjadi satu-satunya perusahaan retail buku yang masih tetap bertahan di tengah banyaknya perusahaan buku yang saat itu bangkrut.